Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang globalisasi versus negara. Nah, di dalam kelompok ini terdapat 12 anggota yang sudah kami cantumkan namanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut langsung ke pembahasannya. Hai guys, sebelum kita membahas lebih dalam terkait negara versus globalisasi, ada baiknya kita membahas dulu apa sih yang dinamakan negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagaram, yang berarti kota atau wilayah yang dihuni. Dalam bahasa Latin, negara disebut status, yang berarti keadaan, atau civitas, yang berarti kewarganegaraan. Nah, sedangkan dalam terminologi, negara memiliki banyak definisi menurut para ahli. Misalnya menurut Max Weber, negara adalah lembaga yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah di dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Jane Boden, negara adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur rakyatnya. Nah, sedangkan dalam secara umum, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat, rakyat, dan hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Perkenalkan, nama saya Rehan Zohri Gofar. Saya akan menjelaskan peran negara dalam era globalisasi. Di era globalisasi, negara tetap memiliki peran krusial dalam mengatur keseimbangan antara kepentingan domestik dan tuntutan global. Sebagai regulator dan fasilitator ekonomi, negara bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan perdagangan, investasi, dan pasar tenaga kerja agar tetap kompetitif di tingkat internasional. Dalam konteks ini, negara juga harus menyesuaikan kebijakan dengan organisasi global seperti WTO dan IMF, meskipun seringkali harus menghadapi dilema antara keterbukaan ekonomi dan pelindungan sektor domestik. Selain itu, negara berperan sebagai pelindung kepentingan nasional. Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionisme seperti tarif impor dan subsidi industri untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan global. Namun, di sisi lain, ada pula negara yang memilih liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Dalam politik global, negara menjadi aktor utama dalam organisasi internasional seperti PBB, G20, dan ASEAN. Negara menggunakan diplomasi, ekonomi, dan politik untuk memperjuangkan kepentingannya serta menjalin kerjasama strategis dengan negara lain. Terakhir, negara tetap bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan nasional, seperti melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari ancaman eksternal seperti kejahatan transnasional dan konflik internasional. Dan kata lain, meskipun globalisasi menuntut keterbukaan, negara tetap memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial di dalam negeri. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan posisi negara dalam era globalisasi. Nah, negara memang dalam era globalisasi itu akan cenderung memiliki dampak yang positif dan negatif tergantung dari perspektif mana suatu negara menjalani ataupun memanfaatkan yang namanya globalisasi. Tapi jika dilihat, globalisasi ini memang bisa mempengaruhi yang pertama kedaulatan sebuah negara dan kebijakan nasional. Terlebih lagi, suatu negara yang bergabung di dalam suatu organisasi internasional yang dapat mempengaruhi regulasi atau rezim yang ada dalam domestik, dan bahkan cenderung negara tersebut akan mengambil kebijakan yang proteksionisme. Itu adalah salah satunya. Dan dari era globalisasi ini itu mampu menimbulkan ketergantungan antar negara, jadi dari satu dan ke negara lain. Nah, di era globalisasi ini, suatu negara itu harus mampu bersaing agar pasar domestik itu tidak kalah atau didominasi oleh pasar yang luar ataupun internasional. Karena suatu negara pada zaman sekarang itu kebanyakan mengambil kebijakan proteksionisme. Salah satu contohnya adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi Amerika Serikat itu cenderung mengambil kebijakan proteksionisme, menggunakan kebijakan proteksionisme untuk melindungi sektor domestik yang ada di dalam suatu negara agar tidak kalah bersaing dengan sektor yang ada dalam ranah ini internasional ataupun perusahaan asing yang masuk di dalam suatu negara. Karena memang tidak bisa dipungkiri, globalisasi ini bisa saja berdampak negatif ataupun positif tergantung bagaimana cara kita untuk memaksimalkan peluang yang ada di depan kita semua.
Gelombang budaya Korea atau yang dikenal dengan Korean Wave atau dikenal dengan fenomena Hallyu menjadi topik yang penting diperbincangkan dalam hubungan budaya internasional, khususnya antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Nah, di mana menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan juga Pariwisata Korea Selatan bersama dengan Yayasan Pertukaran Budaya Internasional pada tahun 2024 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama untuk tingkat ketertarikan dengan budaya Korea, yakni mencapai 86,3%, di mana disusul oleh India, Thailand, Uni Arab, dan juga Vietnam. Nah, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea ini mencakupi berbagai aspek, diantaranya seperti musik K-pop, drama, kuliner, dan juga lainnya. Nah, kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah Korea Selatan dan juga Indonesia ini memperkuat untuk hubungan pertukaran budayanya. Nah, namun terdapat permasalahan, yakni adanya penurunan apresiasi terhadap budaya lokal dan adanya perubahan perilaku serta gaya hidup. Nah, dengan demikian, fenomena Hallyu di Indonesia ini melibatkan dua negara, yakni Korea Selatan sebagai negara asal budaya dan Indonesia sebagai negara yang memiliki antusiasme tertinggi terhadap budaya tersebut. Nah, aspek utama yang menjadi fokus dalam fenomena ini mencakupi musik, drama, kuliner, dan juga lainnya. Nah, namun penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menyikapi dengan bijak antara apresiasi terhadap budaya asing dan juga pelestarian budaya lokal. Baik, materi selanjutnya adalah bagaimana posisi Indonesia dalam fenomena Korean Wave ini. Baik, jadi posisi Indonesia dalam konteks Korean Wave dan globalisasi ini memiliki makna yang sangat kompleks, di mana posisi Indonesia ini terdapat beberapa elemen yang dianggap sebagai elemen ancaman dari fenomena Korean Wave ini. Berikut ada beberapa potensi ancaman yang mungkin akan Indonesia rasakan dari fenomena Korean Wave ini. Yang pertama adalah hegemoni budaya, di mana sangat besar sekali pengaruh budaya dari Korea ini sehingga akan berpotensi untuk mengurangi kelokalan atau lokalitas dari budaya Indonesia itu sendiri, mulai dari tata cara berpakaian, adat istiadat, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah persaingan industri kreatif. Film dari Korea, baik itu drama atau musik dan sebagainya, itu akan menjadi tuntutan bagi masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh Korean Wave ini, sehingga hal itu menjadi tantangan bagi Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah konsumerisme, di mana banyak masyarakat Indonesia yang mulai mengkonsumsi barang atau produk dari luar, salah satunya adalah Korea. Hal ini dapat menjadikan industri lokal yang ada di Indonesia ini terancam dan tidak dapat bersaing dengan industri yang ada di luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana respon Indonesia serta tindakan terhadap dampak Korean Wave di Indonesia. Yang pertama, penerimaan positif oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari antusiasnya masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea, seperti tingginya penggemar K-pop oleh generasi muda, dan juga budaya-budaya Korea lainnya seperti makanan Korea, drama Korea, serta fashion Korea. Yang kedua, peran pemerintah terhadap dampak Korean Wave. Pemerintah sendiri sudah menyadari dampak besar dari Korean Wave ini, sehingga melakukan beberapa cara. Cara yang pertama dengan menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan melalui kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, dan pariwisata, serta membuka peluang investasi terutama dalam sektor hiburan dan produk-produk budaya. Yang kedua, melalui pendidikan dan kebudayaan. Dengan cara beberapa universitas di Indonesia membuka program studi Korea serta melakukan pertukaran pelajar untuk memahami lintas budaya. Respon dan tindakan yang ketiga yaitu upaya menyeimbangkan budaya. Dengan cara mempromosikan budaya seperti membuat festival seni agar masyarakat lebih mengapresiasi festival-festival lokal. Dan yang kedua, dengan cara mendukung industri lokal seperti dalam film maupun musik. Dan yang ketiga, pemerintah mengawasi serta membatasi konten asing agar tidak mendominasi televisi maupun media sosial, sehingga konten lokal tetap mendapatkan tempat.
Baik, dalam era globalisasi ini, peran dan fungsi negara itu mengalami transformasi yang sangat signifikan sebagai respon terhadap meningkatnya interaksi ekonomi, politik, dan sosial antar negara. Nah, globalisasi ini membawa tantangan yang besar terutama dalam hak kedaulatan negara karena meningkatnya pengaruh dari lembaga internasional, kemudian perusahaan multinasional, serta arus informasi dan budaya yang semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, namun meskipun globalisasi ini dia cenderung mengurangi kontrol negara itu terhadap kebijakan domestiknya, negara ini tetap memiliki beberapa peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Misalkan dalam bidang ekonomi, negara ini tetap bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter, kemudian melindungi industri dalam negeri dari persaingan global yang tidak seimbang, serta menciptakan regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mana negara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam aspek politik, yaitu sebagai pengatur dan pengawas kegiatan politik, perlindungan hak-hak warga negara, pengembangan kebijakan publik, dan pemeliharaan stabilitas politik. Negara juga memiliki fungsi regulatif, protektif, distributif, dan representatif untuk memastikan bahwa kegiatan politik berjalan secara demokratis. Kemudian ada hak-hak warga negara yang dilindungi dan kepentingan warga negara terwakili. Namun negara juga menghadapi tantangan seperti perubahan sosial dan politik. Kemudian ada konflik dan ketidakstabilan, tantangan global, dan pengembangan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, negara harus memiliki kepemimpinan yang efektif dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan warga negaranya terlindungi. Dalam aspek keamanan, negara tetap berperan dalam menjaga stabilitas domestik dari ancaman baru seperti terorisme transnasional, cybercrime, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya. Di bidang sosial dan budaya, negara semakin aktif dalam menjaga identitas nasional dengan mempromosikan kebijakan yang melindungi budaya lokal dari dominasi budaya asing, misalnya melalui kebijakan pendidikan, media, dan penguatan nilai-nilai nasionalisme. Dalam sektor kesejahteraan, negara tetap berperan dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial untuk memastikan bahwa dampak ketimpangan ekonomi global tidak memperburuk kondisi masyarakat domestik. Dan negara juga semakin terlibat dalam kerjasama internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam organisasi global, misalkan seperti di PBB dan WTO. Nah, jadi dari penjabaran teman-teman di atas, akhirnya kami mengambil study case, yakni nasionalisasi. Nah, nasionalisasi itu sendiri adalah sebuah keadaan di mana negara mengambil kembali kepemilikan dari swasta menjadi kepemilikan nasional atau negara. Nah, salah satunya adalah contoh dari nasionalisasi Freeport. Seperti yang kita semua ketahui bahwasannya Freeport itu sudah dikuasai oleh Amerika Serikat semenjak 1967. Nah, kata dikuasai ini adalah dikelola secara sepenuhnya, sehingga jika kita bisa lihat di sini, negara Indonesia sendiri itu kehilangan atas fungsi dan perannya sebagai negara, di mana yang kita ketahui bahwasanya Freeport itu sendiri kan terletak di Indonesia. Setelah bertahun-tahun dikuasai oleh Amerika, akhirnya Indonesia melakukan langkah untuk mengembalikan peran dan fungsinya sebagai negara dan juga nasionalisasi kepemilikan atas Freeport ini dengan cara membeli sahamnya sebanyak 51% pada tahun 2018 melalui BUMN Imanilum. Kemudian untuk terus menyongsong keberhasilan dan juga kembalinya fungsi dan peran Indonesia terhadap nasionalisasi ini, Indonesia melakukan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terdapat beberapa kebijakan yang mendukung nasionalisasi tersebut. Di antaranya penerapan Undang-Undang Minerba yang dimana mengatur bahwasannya perusahaan asing harus mengurangi kepemilikan sahamnya dan memberikan ruang lebih besar untuk pemerintah dan perusahaan nasional. Kemudian negosiasi dengan Freeport, di mana pemerintah menekankan
Freeport untuk melepas kepemilikan sahamnya dan menawarkan skema pembelian melalui BUMN. Kemudian melalui pembangunan smelter, di mana pemerintah mewajibkan Freeport untuk membangun smelter, di mana untuk memurnikan hasil mineral untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi untuk Indonesia. Baik, berikut ada dampak nasionalisasi Freeport. 1. Meningkatkan penerimaan negara. Dengan kepemilikan mayoritas, Indonesia tidak hanya memperoleh kontrol lebih besar atas keuntungan Freeport, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan alam yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pajak dan dividen yang sebelumnya lebih banyak mengalir ke luar negeri, kini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dengan kepemilikan saham yang lebih besar, pemerintah memiliki wewenang lebih dalam memastikan bahwa putra-putri bangsa mendapatkan kesempatan lebih luas untuk bekerja dan berkembang di industri tambang. Ini bukan hanya lapangan kerja, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan mengasah kualitas skill para pekerja lokal menjadi lebih baik ke depannya, sehingga ke depannya Indonesia memiliki lebih banyak ahli di bidang tersebut. Yang ketiga, kedaulatan ekonomi. Nasionalisasi Freeport bukan sekedar transaksi bisnis, tetapi juga langkah berani dalam menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas tanah sendiri. Ini adalah simbol bahwa negeri ini bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan lebih mandiri tanpa bergantung pada perusahaan asing. Ini bisa sebagai bukti pergerakan untuk membawa harapan bahwa hasil kekayaan alam negara ini bisa lebih dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Kesimpulan, berikutnya adalah kesimpulan. Kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa nasionalisasi Freeport adalah bukti bahwa negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya strategisnya. Bahkan di tengah tekanan globalisasi, ini bukan hanya soal kepemilikan saham, tetapi juga tentang keadilan bagi rakyat dan masa depan ekonomi yang berdaulat. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan kendali atas salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, tetapi juga mengukuhkan kemandiriannya dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan bersama. Keputusan ini adalah sebagai bentuk bagaimana sumber daya Indonesia bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya, bukan hanya bagi segelintir pihak. Terima kasih.